Nah, teman-teman, tadi kita sudah dengar ya bahwa produk Nutrilite itu ternyata luar biasa banget gitu ya. Mungkin ada yang baru tahu bahwa ternyata dia sebegitu canggihnya. Nah, produk yang bagus itu juga nggak akan begitu saja mendatangkan omset untuk kita kalau kita nggak bisa sellingnya seperti itu, nggak bisa memberikan manfaatnya ke orang. Nah, kali ini saya ada interview nih ya, special edition dengan beberapa orang ya. Nah, yang pertama yang mau saya panggil ini seseorang yang luar biasa, yang saya tuh sampai kagum banget loh sama beliau ini ya. Saya panggil ke depan Zoom Bu Endang. Nah, Bu Endang bisa di-unmute, teman-teman yang lain di mute aja ya, supaya kita bisa dapat banyak manfaat dari Bu Endang nih. Nah, Bu Endang, saya ini kan lihat Bu Endang ini kan udah senior ya, seperti itu. Tapi semangatnya itu menggebu-gebu sekali. Nah, saya yang kepengen tahu Bu Endang, saya kepo nih. Kenapa sih Bu Endang ini di usia yang sesenior ini gitu ya, dimana yang saya tahu itu orang-orang lain itu kalau seusia Bu Endang ini sukanya itu ya leye-leye, jemur-jemur gitu, yang gosip sana gosip sini, pokoknya yang seperti itulah. Kok Bu Endang mau sih jalanin MB, kenapa Bu? Cerita dong Bu, sedikit Bu. Ya, terima kasih Mbak Olive, selamat malam semuanya. Ya, begini Mbak Olive, ya saya menjalani MW ini karena memang saya pas saya waktu dulu itu patah tulang, kemudian anak saya menganjurkan untuk pakai Nutrilite dari MW. Nah, akhirnya saya merasakan itu baik, ada manfaatnya, sampai dokternya juga heran. Ya, saya memakai juga produk-produk yang lain, itu banyak manfaatnya. Nah, kemudian yang terutama saya pengen mengambil yang bisnis ini karena saya juga sebagai pelayan di sosial, ya saya banyak melihat orang-orang itu yang sangat membutuhkan untuk dibantu, tapi saya sendiri nggak mampu untuk membantu. Ya, oleh karena itu saya pengen sekali, saya punya tujuan itu pengen membantu orang-orang atau anak-anak yang butuh bantuan. Ya, itu yang pertama. Kemudian saya juga kepingin jalan-jalan sih, ya, kepingin jalan-jalan dengan anak cucu saya. Memang ya, mungkin orang akan menganggap, waduh, sudah seusia gitu kok golek repot gitu ya. Tapi karena saya punya tujuan itu, makanya ketika Bu Ani waktu itu saya 3%, Bu Ani menanya pilih apa Bu Endang, apa pilih yang bisnis atau yang pemakai. Saya pilih yang bisnis seperti itu ya, dan karena itu merupakan satu komitmen bagi saya, maka saya harus konsisten. Jadi saya itu kalau sudah komitmen ya saya mau jalankan ini dengan sungguh-sungguh seperti itu. Ya, karena saya yakin kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh pasti berhasil, dan alangkah senangnya kalau saya bisa membantu orang lain, terutama anak-anak yang sangat-sangat membutuhkan, yang sering saya jumpai ketika saya survei di lapangan, anak itu nggak bisa dibantu, ya karena usianya sudah nggak memenuhi persyaratan, tapi dia butuh bantuan. Nah, alangkah senangnya kalau saya bisa membantu mereka sehingga mereka nantinya bisa hidup seperti anak-anak biasa ya, mereka juga berkembang di dalam pengembangannya. Itu sebabnya saya menjalankan MW ini, oleh karena itu saya sungguh-sungguh menjalankannya ya. Jadi walaupun waktu saya tidak bisa sepenuhnya karena tadi sudah saya sebutkan saya masih ada kegiatan sosial ya, sehingga waktu cuma 2-3 jam ini kadang-kadang juga nggak bisa saya jalani ya. Kalau saya nggak bisa jalani
otomatis besoknya itu saya double seperti itu. Ya, jadi saya nggak mau kalau sudah memutuskan sesuatu itu jalan setengah-setengah. Apalagi melihat produk MW ini saya sudah merasakan sendiri. Ya, saya juga sudah share ke teman-teman, mereka juga pakai apa yang saya pakai itu produknya bagus sekali. Ya, nggak pernah ada yang ngomong produk MW ini nggak bagus. Jadi produknya bagus sehingga setiap yang sudah pernah memakai MW yang saya share ini, mereka pasti kalau habis itu minta lagi seperti itu. Ya, nah itu sebabnya. Jadi saya sangat yakin dengan produk MW yang begitu bagus, ya, yang sangat menolong juga untuk orang-orang lain yang memakainya. Nah, oleh karena itu saya benar-benar semangat nih untuk melakukan MW. Sebentar Bu Ya. Endang, saya ingin tanya. Tadi Bu Endang bilang kalau Ibu lagi sibuk, hari ini nggak sempat, besok double. Maksudnya gimana? Ibu punya target maksudnya? Iya, hari ini. Saya punya target. Ya, jadi saya punya target. Misalnya saya mau mencapai ini seperti itu. Saya target, 1 minggu sekian, kemudian berarti 1 harinya saya harus target sekian seperti itu. Wow, luar biasa Bu Endang. Jadi kalau target hari ini nggak nyampe, besok Ibu double targetnya gitu. Ya, betul, betul Bu Nuria. Luar biasa betul, Bu Endang. Ya, mungkin seperti ini itu. yang perlu teman-teman pelajari nih dari Bu Endang ya, senior kita. Jadi contoh target Ibu apa? Sehari nelpon 3 orang atau 5 orang atau gimana? Apa target yang Ibu pasang untuk diri sendiri? Target saya 5 orang Bu. Wow. 1 hari itu 5. Ya, tapi ya itu tadi seringkali tidak bisa menjalankan karena kesibukan, juga karena orang yang saya hubungi kadang-kadang nggak nyambung seperti itu. Betul. Jadi kalau target 5 hari ini contohnya cuma 3, berarti besok jadi 7 ya Bu? Betul. Wow. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Endang. Wah, saya salut banget. Ini teman-teman kayaknya kunci suksesnya. Kenapa Bu Endang yang sudah senior kita semua harus belajar nih dari Bu Endang. Benar nggak Olivia? Ya, betul Bu, setuju banget. Makanya Bu Endang ini kan saya tertarik gitu loh, pengen tahu. Nah, ini ada satu lagi Bu, yang saya kepengen tahu ya. Setahu saya Bu Endang ini kan sibuk banget ya, pekerja sosial kan gitu. Kan pasti juga capek tuh Bu ya. Nah, kalau biasanya orang capek itu bete, males ngapa-ngapain, wis daripada kerja aku tak turusi kesehatan fisik penting lah, biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi Bu Endang kan punya target nih. Terus kan kita semua dibayar berdasarkan omset yang berputar, bukan kita ngacak-ngacak orang, ya kan? Kita nggak dibayar berdasarkan ngacak-ngacakin orang. Terus Ibu melakukan sellingnya gimana Bu? Bagi waktunya itu gimana Bu? Ya saya bagi waktu. Jadi kalau misalnya pagi hari saya misalnya jam 9 sampai ini harus ngurusi yang sosial itu, sebelum itu saya tangani si MW ini. Saya tangani dulu. Nah, kemudian nanti sepulang ini kalau itu enggak nututi, sepulangnya lagi saya lanjutkan seperti itu. Jadi betul-betul waktu itu saya manfaatkan. Jadi karena memang saya punya tujuan yang itu ya, yang ingin menolong orang, makanya saya sungguh-sungguh seperti itu. Sebetulnya sih sudah usia seperti ini ngapain cari repot gitu. Saya secara keuangan juga mohon maaf ya, saya nggak ada masalah keuangan. Jadi kalau untuk keperluan keluarga gitu ya cukup lah. Tapi nggak bisa nolong orang gitu. Ya, kemudian saya pengen sekali karena saya kerja di lapangan itu sering survei itu banyak sebetulnya anak-anak yang membutuhkan, mereka perlu sekolah tapi sulit nggak ada biaya dan sebagainya seperti itu Mbak Olive. Jadi keinginan saya yang itu mendorong saya harus semangat. Saya target yang sudah saya targetkan itu memang harus benar-benar dijalankan kalau mau berhasil seperti itu.
Ya, jadi orang mau sukses itu perlu pengorbanan. Pada waktu saya sekolah dulu juga seperti itu. Jadi saya kalau mau ranking ya sungguh-sungguh. Akhirnya mulai SD saya ranking, SMA pun saya nggak pamer ya, ini contoh saja. Jadi SMA itu saya juga nomor 1 kabupaten seperti itu. Cuma saya pernah juga di SMP ya, karena ya biasa ya anak usia-usia seperti itu kan gampang terpengaruh. Saya terpengaruh oleh temen anaknya pengusaha gede yang senengnya cuma ya belanja-belanja gitu-gitu itu ya, sehingga saya waktu SMP nggak seperti di SD sama SMA. Itu merupakan satu pelajaran ketika saya di SMP. Makanya apapun juga yang saya lakukan, kalau saya sudah komitmen saya mesti konsisten seperti itu. Luar biasa Bu Endang. Bu Endang tinggal di kota apa Bu? Ya. Kota apa? Ibu tinggal di kota apa? Saya di Ngunut Bu. Wow, teman-teman tahu ya, Ngunut itu kota kecil loh. Ngunut itu kota yang lebih kecil dari Blitar. Betul, sangat kecil Bu. Sangat kecil, desa kalau menurut saya. Desa lebih kecil dari Tulungagung Bu. Lebih kecil dari Tulungagung, lebih kecil dari anaknya Tulungagung. Jadi desa. Memang biasa desanya. Ya, jadi saya mendapatkan penolakan itu sering ya. Saya mendapatkan penolakan, macam-macam ya. Tapi saya terima kasih aja. Ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Seperti pernah saya sampaikan ke Bu Ani, ada siang, ada malam Bu Ani. Luar biasa Bu Endang. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Endang sharingnya. Bu Endang ini sempat ke BBS Bu, sempat ke BBS Malang. Iya, ya. Nah, itu yang menyemangati saya, lebih semangat karena tadinya saya belum kenal sama sekali, belum ngerti sama sekali dengan ini MW ini. Kemudian ada BBS di Malang itu, karena saya sudah komitmen ini, saya harus datang. Saya berusaha untuk datang dan dengan sponsor yang ajak saya datang ke Malang, ketemu Bu Ani, waktu itu saya kenalan hadap muka dengan Bu Ani itu, ya saya diajari sama Bu Ani, saya dikasih tahu juga tentang bonus now, saya dikasih tahu tentang apa itu paket hemat dan lain sebagainya. Ya, jadi itu saya lakukan. Saya terima kasih sekali sama Bu Ani, Bu Imelda, dan juga Ibu Maria. Ya, mentor-mentor yang luar biasa yang sangat membimbing bagi saya. Ya, sehingga kalau nggak ada beliau nggak tahu ya, saya nggak ngerti arah. Jadi selalu setiap saat, apalagi Bu Ani, setiap saat ini ya, saya selalu dibimbing seperti itu. Terima kasih ya para upline, Bu Ani, Ibu Maria, dan Ibu Imelda. Terima kasih. Bu, pertanyaan terakhir Bu, singkat aja nih. Ibu kalau selling gimana Bu? Kalau jualan gimana? Saya kalau jualan ya pakai HP saja. Saya pakai HP, saya foto bisanya karena saya ini orang tua ya, nggak bisa canggih-canggih pakai apa alat-alat ini katanya gaptek seperti itu ya. Tapi juga saya berusaha gitu. Ya kemudian saya tawarkan ke teman-teman kayak gitu, mereka pesan. Ada juga yang nggak peduli, ya nggak jawab aja enggak, ada juga yang seperti itu. Ya macam-macam. Jadi saya cuma seperti itu. Oke, jaringan Ibu, bisnis Ibu, maaf Bu, bisnis Ibu ada hanya di Kota Ngunut atau Ibu juga memiliki bisnis di kota-kota yang lain? Ada di kota-kota yang lain. Jadi kalau saya punya teman, saya juga hubungi mereka. Ya, di kota-kota lain itu juga ada. Seperti Baik. itu. Oke, terima kasih. Baik, ya, keren banget ya Bu Endang. Terima kasih ya, informasinya. Nah, teman-teman kita dari Bu Endang ini
bisa belajar banyak ya. Saya ini nyuatetin dari tadi, teman-teman beruntung yang nggak MC tadi ya. Saya MC ini susah nyatetnya nih, harus tolak-tolak ke situ. Jadi teman-teman kalau nggak nyatet, teman-teman rugi banget. Yang kita pelajari dari Bu Endang itu komitmennya tuh luar biasa, dan saya melihat Bu Endang ini no excuse gitu loh. Nggak sedikit-sedikit apa ya, crying baby gitu loh. Apa ya crying baby itu ya? Diluk-diluk, ngeluh sebentar-sebentar, gitu nggak ada sih. Saya lihat dari Bu Endang ini semangat Tidak terus, pernah, lapang Vi. terus. Gitu. Memang tidak pernah mengeluh sama sekali. Lah, saya boyoan aja masih ngeluh loh. Saya kalah sama Bu Endang ini. Ya, oke teman-teman. Bu Endang ini usianya berapa? Bu Endang, usianya berapa? Saya 73 lebih, Bu Maria. 73, Bu. Iya, hampir 74. Ayo nih teman-teman nih yang masih di bawah 73, jangan kalah, malu sama Bu Endang. Ayo teman-teman semuanya kayaknya yang ikut Zoom ini semuanya di bawah 73 usianya, betul nggak? Ayo, jangan malu-maluin saya. Ayo, masa kalah sama Bu Endang. Bravo, Bu, luar biasa, Bu. Keren banget loh Bu Endang. Tapi pola pikirnya bilioner, Bu. Pola pikir bilioner. Ya, betul. Jadi usia tidak masalah. Kota kecil tidak masalah, ya Bu. Tapi yang penting mindset-nya, Bu Endang ini punya mindset bilioner. Ya. Sukses ya Bu, saya doakan Ibu. Sukses. Ya, terima kasih Bu. Yang juga saya lihat dari Bu Endang ini, Pak, itu loh ya teman-teman ya, no fear. Ya, nggak ada takutnya. Disuruh ngomong gini, kalau saya dulu meskipun saya dosen, saya gemeteran loh Bu. Gitu, saya sering telepon Bu Endang, ngomong apa ini? Gitu ya, tapi Bu Endang tuh cool banget gitu ya. Benar-benar saya kalah Bu, saya acungin jempol, salut deh. Terima kasih Bu, udah sharing malam hari ini. Nah, teman-teman, saya mau switch nih, spotlightnya tolong, ya, spotlightnya tolong dialihkan ke brother saya, ya, Bro Adi. Bro Adi, oke. Saya spotlight. Oke, thank you Bu Maria. Ya, Bro Adi ini kan, ini saya langsung aja ya, karena waktu kita mepet banget. Oke teman-teman, Bro Adi ini adalah seorang online seller gitu ya. Nah, saya ini yang kepo sama Bro Adi ini, orang-orang itu kalau jual MW katanya kan susah, ya toh. Wes wangel MW itu pokoknya angel. Alasannya apa enggak tahu, pokoknya angel gitu. Susah angel wes bertingkat begitu ya. Kalau online seller tuh mudah gitu ya. Lalu tinggal duduk depan laptop, duduk, pesanan datang, nggak perlu repot-repot, nggak perlu bingung ditolak. Terus juga boleh jual di marketplace kan, kalau online seller itu. Nah, MW kan nggak boleh, repot sekali. Tapi saya lihat Bro Adi ini konsisten gitu di MW. Boleh tahu nggak Bro alasannya kenapa nih? Oke, halo teman-teman. Habis dengerin Bu Endang, saya yang gemeteran nih Bu. Oke, online seller udah itu mungkin zaman 5-10 tahun yang lalu waktu saya mulai bisnis online saya, sis. Ya, jadi dan teman. Karena saat itu juga online pada waktu itu juga masih gampang. Lalu misalkan, kenapa sih kok orang-orang lebih milih ke online katanya? Karena yang pertama dia kan modalnya kecil. Katanya, oh nggak usah pakai modal, kita tunggu. Seperti tadi di depan laptop, kita tinggal upload barang. Barangnya dari mana? Kita bisa ambil dari supplier kita. Dari supplier, mereka nyediain barang, nanti pengiriman bisa dropship. Nah, itu dulu, ya. Sekarang itu yang menjadi tantangan sebagai online seller adalah karena semakin canggihnya online seller, persaingan kita tuh banyak banget. Persaingan kita yang pertama adalah persaingan dengan sesama reseller. Kalau zaman dulu reseller tuh enggak banyak. Bahkan saya juga punya reseller banyak pada waktu. Meskipun saya juga beberapa barang yang ambil dari supplier, tapi saya juga bisa punya reseller. Nah, sekarang ini saya harus bersaing dengan para reseller itu. Nah, tentunya persaingan harganya kan sangat kompetitif. Nah, belum lagi di marketplace itu ada yang namanya P2C sekarang itu. Jadi pabrik bisa langsung ke konsumen. Nah, kalau sudah yang produsennya yang bermain di marketplace, bermain di online, karena semakin mudahnya online ini, dan mungkin pabrik juga berkembang ya, daripada dia ke distributor dulu, dia bisa langsung konsumen, kenapa enggak, marginnya dia cukup besar. Nah, kalau kita melawan pabrik, ya, harga kita juga pasti kalah. Gitu.
Nah, itu yang membuat saya juga bikin pusing gitu loh kalau di dalam online seller saya. Saya masih tetap ada, cuman eh, kenapa saya pilih MW? Karena di MW ini adalah bisnis online juga loh. Jangan salah, MW ini juga bisa dibilang bisnis online. Memang kita juga bisa melakukan secara offline. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan secara online, bisnis kita juga secara modal kecil banget, teman-teman. Cuma 100.000 bisnis kita sebenarnya, benar nggak? Modal kecil. Lalu bisa dropship, bisa MW yang bisa langsung kirim ke mana? Ke customer kita misalkan. Customer kita bisa langsung mau dari mana? Mau dari kirim ke Papua, kirim kemana bisa. Bahkan bisa bisa free juga kalau di marketplace yang ada ongkos kirimnya kan teman-teman. Nah, itu enaknya. Ya, yang ketiga, kita juga nggak ada persaingan. Kenapa? Karena MW tidak mungkin langsung berjualan, pabrik MW berjualan langsung di marketplace itu nggak mungkin karena memang sistem dari MW adalah direct selling, mana yang berjualan atau yang mendistribusikan barangnya melalui distributornya atau RPO ini itu. Nah, jadi persaingan kita secara fair. Jadi yang seperti tadi Sis Oli bilang, justru kalau MW ini tidak ditaruh di marketplace itu juga lebih enak, malah kita lebih 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 senang dan hasilnya memang benar sih. Akhirnya apa? Apa yang kita dapat itu ya jauh lebih besar daripada yang online seller itu. Gitu sih. Oke. Jadi ini kita lihat ya, informasinya banyak banget ya Bro Adi ini ya. Betul-betul dari hati nih ke teman-teman ini. Saya yang nyapa yang disopot teman-teman, MC-nya enggak disopot tadi. Ya, padahal saya loh yang manggil tadi. Oke. Nah, saya pengen tahu nih loh Bro, gini, Bro kan kalau online seller itu kan duduk depan laptop tunggu, saya nggak tahu ya, notifikasi mungkin ya, atau gimana bahwa ada pembeli dan seterusnya. Nah, kalau MW ini kan kita harus keluar, betul ya? Keluar dalam artian kita yang jemput bola, kita yang jelasin gitu. Susah nggak sih itu sellingnya gimana? Kan beda banget itu sistem kerjanya. Gimana Bro sellingnya? Justru menurut aku kan lebih enak. Kita bisa jemput bola, kita bisa online. Kalau saya di online, sebenarnya saya nggak jemput bola. Saya seperti orang jaga toko. Saya cuma tinggal ngotak-ngatik di toko saya, toko online saya, supaya menarik, supaya mereka datang. Tapi kita benernya nggak bisa jemput bola. Di sini kita bisa jemput bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan enggak pun, misalkan seperti saat ini dalam masa pandemi seperti ini, kita kan sulit ya bisa ketemu orang. Mau kayak saya tadi ke rumah tante-tante yang sudah tua, saya juga sungkan gitu. Kebetulan saya dari luar, juga sungkan kan. Nah, kita bisa menggunakan online ini, kita bisa melalui dari WA, kita bisa memperbarui Instagram kita, Facebook kita. Dari sana pun kita bisa dapat omset loh teman. Jadi misalkan kita bisa bikin feed tentang manfaat produk MW ini, lalu story-story kita yang bagus menarik tentang bagaimana kita manfaat produk MW, lalu misalkan apa hal-hal yang menarik. Nah, orang itu jadi semakin bisa mengenal kita. Ternyata produk MW ini bagus ya. Jadi intinya enak, malah lebih enak menurut saya. Jadi bisa online, bisa offline. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Bro Adi sendiri nih, Bro, kan apa namanya, untuk kita bisa dapat omset terus setiap bulan, itu kan ini kayak bisnis biasa ya sebetulnya MW ini ya. Kita apa namanya, penghitungannya setiap bulan dan seterusnya. Terus gimana caranya bisa dapat repeat order? Terus gimana sih caranya bisa dapat referral nama-nama gitu? Gimana, Bro? Oke. Nah, mengenai kita bisa repeat order terus, yang pertama kita beruntung. Di bisnis MW kita punya produk yang luar biasa. Terutama Nutrilite ya. Dengan produk yang luar biasa ini, kalau orang sudah coba, harusnya dia mau beli terus dan terus dan terus. Gitu. Itu terutama Nutrilite ya, kalau dia sudah merasakan dan manfaatin Nutrilite. Kalau Nutrilite itu bisa dibilang bulan ini beli, bulan depan juga bisa beli gitu, karena dia lebih cepat habisnya kan. Kalau misalkan produk-produk pembersih memang jangka waktunya cukup lama gitu. Cuman kalau Nutrilite itu bisa cepat. Jadi itu kita bisa repeat order. Itu dari produknya.
Yang kedua, kalau saya pribadi dan tim kami untuk supaya bisa repeat order dan menghasilkan referral itu saya bangun hubungan yang baik dengan customer saya atau para pelanggan saya, para member-member saya semua saya bangun hubungan dengan baik. Bangun hubungan dengan baik itu seperti kata Bu Maria, kita harus bangun hubungan itu dengan tulus. Jadi kita bukan cuma sekedar supaya barang kita laku, enggak, tapi kita benar-benar tulus. Jadi misalkan seperti tadi, saya nganterin barang, diundang masuk, ya udah terpaksa saya masuk. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Ya, ngobrolnya bukan tentang MW, tapi ngobrol ngalor ngidul bisa dibilang. Tapi justru di sana saya membuat hubungan yang baik dengan orang itu. Nah, sama juga dengan beberapa orang yang lain. Bahkan ada salah satu tante-tante atau yai yang saya panggil itu, dia nggak punya anak, malah bisa menganggap saya ini kayak anaknya sendiri gitu, kayak sebagai anak angkat gitu. Jadi saya punya hubungan baik dengan dia. Nah, dari si tante ayah ini juga mengenalkan ponaan-ponaannya, mengenalkan teman-temannya. Dari sini pun juga saya bisa menghasilkan omset yang lumayan gede sih di bulan lalu kemarin, yang kalau teman-teman di grup BB saya bisa laku 50 double X, ya itu dari tante ini sebenarnya, dari ponaannya tante ini. Jadi ibaratnya membangun hubungan dengan, seperti kata Bu Maria, membangun hubungan yang tulus dengan orang itu banyak berkatnya. Jadi itu sih tips saya, bangun hubungan yang baik dengan orang. Itu. Oke, Wow. thank you, Itu Bro. sis. Wow, bagus Banyak sekali. banget ya kelihatannya informasinya. Gitu. Bu Maria Nah. ada mungkin mau yang disampaikan, Bu, ke bro saya, Bu. Ya, apa ya? Wah, luar biasa, Adi ya. Jadi saya terakhir ini kan saya melihat anak-anak muda ini terus menganggap kalau di MW itu uangnya lama gitu. Ya, mereka senang mencari bisnis-bisnis binari, bisnis-bisnis yang instan uangnya gitu, walaupun nggak panjang gitu. Nah, apakah Bro Adi juga mengalami gitu? Teman-teman kamu memilih bisnis-bisnis binari atau bisnis yang berbentuk piramida itu yang katanya lebih mudah mendapatkan uang. Gimana caranya Bu Adi menanggapi? Iya, Objection betul, seperti itu, karena itu mungkin menjadi objection ya. Apa namanya? Objection itu kendala ya, yang keberatan yang diajukan oleh prospek anak-anak muda yang saya dengar. Gimana Bu Adi cara mengatasi itu? Saya pribadi sih memang banyak teman-teman yang nawarin lagi, bukan nawarin ke saya, karena kan mereka kan tahu saya di MW. Nah, biasanya kalau MW Network 21 itu biasanya malah diajak ke dia karena mereka tahu bahwa kita bisa bangun jaringan gitu. Nah, yang pertama sih saya tunjukin bahwa kalau sistem binari itu pertama saya nggak cocok dengan saya. Kenapa? Karena sistem binari itu sebenarnya juga permainan uang. Kenapa? Karena kita misalkan kita member, kita kalau mau dapat keuntungan, kita harus punya beberapa titik supaya dia bisa pairing, katanya dia bilang kan seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kalau kita mau dapat banyak keuntungan ya kita harus berani keluar uang untuk pairing itu lagi. Jadi ibaratnya ya bulet aja sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kan kita bisnis seperti itu kan juga silih berganti ya. Saya kasih track record sih ya, kan pernah tahu kan bisnis seperti ini berapa tahun sih. Nah, ini berapa tahun sih. Ini berapa tahun sih. Nah, kamu lihat MW dari tahun 59 sampai sekarang, dan pada kenyataannya saya nggak bilang ini bagus apa enggak. Saya selalu bilang kita ngelihat fakta aja deh. Kalau fakta kan enak, bisa ada track recordnya. Saat ini direct selling terbesar di dunia, omset terbesar di dunia tuh MW dari dulu gitu loh. Jadi kalau dibilang ini lebih bagus dari MW, nah kenapa kok nggak bisa ngalahin? Nah, saya nggak beradu argumen dengan mereka, tapi saya cuma memberikan fakta aja gitu. Itu sih Bu Maria. Ya, bagus banget Bro Adi ya, karena saya sering mendengar nih anak-anak muda. Oke, ini ada pertanyaan ini, Sis Olivia di chat Raditya. Bro Adi, boleh sharing bagaimana waktu bisa selling double X 50 pack? HO-nya bagaimana? Thanks, ini dari Radit. Gimana bisa selling double X 50 pack? HO itu apa ya? Oh iya, betul. HO itu apa, Dit? Coba nyalain audiomu. HO itu singkatan apa?
Handling objection. Oke. Oke. Oke, gimana? Berhasil saling 50 pack itu kasih bocoran nih rahasianya apa? Jadi memang ya seperti saya tadi bilang Bu Maria. Jadi memang saya intinya yang terutama adalah saya punya hubungan yang baik dengan si orang itu memang. Karena dia sudah trust. Jadi pada waktu dia bilang orang pabriknya, kebetulan orang pabriknya itu orang Cina. Nah, orang Cina itu dia bilang sendiri orang Cina itu tidak percaya dengan produk Indonesia. Tapi kalau produk MW dia tahu karena mungkin Cina besar ya, MW di Cina besar. Nah, pada waktu itu pada waktu dia ngomong ada yang kena COVID, saya anjurin itu langsung protein double X. Nah, cuman yang protein ini karena mungkin dia katanya sih agak kesulitan untuk mixnya itu. Nah, jadi dia mau ngambil yang double X itu. Nah, itu untuk satu pabriknya ya. Mungkin itu kalau nggak salah sih itu memang orang Cina sih memang. Tipe satu pabrikan itu orang Cina. Itu udah. Pada waktu itu pun sebenarnya dia ditawarin produk sebelah yang lagi booming itu dan harganya itu sejutaan. Dia bilang sama saya, tak pikir double X itu paling mahal loh. Ternyata enggak. Ternyata ada yang itu harganya 1 juta malahan. Ya aku sih cuma ketawa, lah itu api enggak, dia tanya seperti itu ya. Aku bilang, ya aku sih nggak jelekin produk yang lain, tapi aku bilang kalau di MW Nutrilite itu yang aku berani jamin itu adalah kita alami. Karena apa? Karena kita punya pabrik dan lahan sendiri. Nah, produk yang luar itu biasanya dia hanya punya pabrik, mereka enggak punya lahan. Bahkan pabrik pun enggak punya sebenarnya. Tapi beberapa ada yang pabrik, tapi lahannya pun dia ngambil dari lahan orang lain. Nah, jadi kita nggak tahu dia alami apa enggak kan kita nggak tahu. Tapi yang ini kita berani jamin kita punya lahan sendiri yang organik dan 30 tahun tidak tercemar pestisida. Jadi yang kita makan itu adalah benar-benar sayur dan buah. Seperti itu. Nah, untuk handling objection-nya ya seperti itu. Jadi kalau kita punya hubungan dengan baik dengan orang itu, istilahnya seperti kata Bu Ani, sebenarnya kalau kita sudah connect, ngomong apapun ya sebenarnya diterima, gitu. Oke, keren banget. Itu Radit. Keren banget, Bro. Ada pertanyaan lain yang mungkin ditujukan untuk Bro Adi? Belum ada ya teman-teman ya? Oke, suwun katanya Bro Radit untuk Bro Adi. Ya, jadi pemilik sebentar Adi. Jadi pemilik pabrik ini adalah orang dari China ya. Jadi mereka, nah kenapa? Ya, China Taiwan ya, dari China Taiwan ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa MW di China itu sangat besar sekali. Boleh dibilang hampir 50% omset Nutrilite MW secara dunia itu lakunya di China, di Tiongkok. Ya, kenapa? Karena orang-orang China itu lebih percaya dengan Nutrilite daripada padahal di sana kan banyak sekali produk herbal kan. Karena MW membuka pabrik di Guangzhou, pabriknya besar, dan MW juga mengalih teknologi, mengajarkan orang Tiongkok gimana caranya bertanam dengan ladang organik. Jadi MW membuka organic farm di Wuxi. Jadi orang-orang Tiongkok itu boleh masuk ke pabrik Nutrilite untuk melihat bagaimana Nutrilite itu dibuat dari sayur itu tadi, buah dan sayur diproses sampai menjadi tablet. Padahal tidak semua pabrik herbal di Tiongkok yang boleh kita lihat, benar nggak? Dari bahan bakunya saja sudah sulit sekali untuk ditiru, benar nggak? Ya, ditambah dengan teknologinya. Maka Nutrilite mengatakan the best of nature and the best of science. Ya, jadi untuk orang lain meniru pabrik Nutrilite, wow, ya itu tidak mudah. Kompetitor untuk menyamai MW nggak bisa. Karena Pak MW ini sudah 80 tahun Nutrilite ini, teman-teman. Ya, jadi 80 tahun dengan ketulusan, dengan kejujuran Nutrilite terus membangun, dan semuanya ini dilakukan untuk apa? Untuk kita. Itu MW memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, jadi maka dari itu saya
mereka iri hati dengan Nutrilite. Kenapa Nutrilite ini ya kok bisa seperti itu ya? Fakta membuktikan teman-teman memang Nutrilite terbaik gitu. Ya, dan MW ini sangat jujur, sangat terbuka. Ya, saya dan Pak Guntur kami sudah beberapa kali datang ke pabrik Nutrilite, ke Lake kan nggak pakai pupuk buatan toh. Terus gimana caranya mematikan hama? Nah, MW menernakkan binatang predator ya untuk makan hama-hama itu. Lalu nggak boleh pakai apa pupuk buatan kan? Ya harus pakai kompos, harus pakai ini banget, intens banget bilang, ayo Bu Maria cobaan itu temanku tuh mukanya langsung ke tengah. Terus terang saya kasih tahu, kamu kasih saya aja, saya nggak berani minum. Karena saya nggak tahu asalnya dari mana, kandungan produk ini apa. Nah, sedikit sharing ya, Olivia ya, yang mengandung racun dijual online dan dipromosikan oleh influencer dan oleh artis-artis. Nah, ada seorang dokter kemarin itu yang diwawancara, dia yang memviralkan bahwa ini beracun. Akhirnya si dokter itu dituntut timbal dan mengandung merkuri. Nah, itu adalah 3 bahan racun yang akan merusak organ kita, akan merusak liver kita, jantung kita, ginjal kita. Ya. Nah, kecolongan kan BPOM, padahal harusnya Badan POM ya, dan mereka ternyata sangat berani memalsukan. Mereka tidak memiliki izin POM, tapi mereka masih dipasang di kulit kita. Nah, gimana dengan vitamin yang langsung masuk ke perut kita? Nah, jadi terus terang teman-teman, kalau saya dikasih kosmetik, saya nggak akan mudah pakai, karena saya harus tahu bahannya apa, apalagi vitamin, suplemen. Jadi saya bilang sama teman saya yang intens, ya ingin supaya saya membeli produk itu, ya saya bilang kamu kasih suplemen yang diminum langsung segala penyakit hilang. Ya, kosmetik dipakai besok langsung putih kulitnya, langsung kenceng kulitnya. Saya justru khawatir gitu, ternyata benar mengandung hidroquinone, mengandung timbal, dan mengandung merkuri. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya membeli brand. Jadi kalau banyak perusahaan ya dimanapun iri hati dengan Nutri dengan yang terbaik, benar nggak? Kita kan nggak iri hati dengan orang yang gagal kan? Ya, jadi kita patut bersyukur gitu kalau banyak kompetitor yang iri hati dengan kita. Oke, saya kembalikan ke Olivia. Oke, thank you ya Bro Adi ya. Informasinya oke banget gitu. Nah, sekarang kayaknya giliran saya yang ditanya ini Bro ya. Silakan. Kayaknya kalau Sis Olivia nggak dengar dari Sis Olivia kurang menarik ya Bu Maria ya. Saya pingin kepo ini nih Sis Olivia ini. Nah Sis, dengar-dengar kan dulu backgroundnya Sis Olivia ini kan mantan dosen. Nah, dosen itu kalau di mata saya nih, saya itu kan profesi yang cukup keren bisa dibilang, cukup keren. Dihormati mahasiswanya. Kalau saya ke dosen juga takut juga sih kadang. Nah, lalu ya pokoknya punya jabatan yang oke, penghasilan tetap oke lah pokoknya. Udah, Olivia kok masih mau sih ngerjain MBA, kan di MBA kita harus ketemu orang, ditolak mahasiswanya bisa juga kan. Nah, kenapa sih kok masih mau ngerjain MBA ini? Tadi kan Bro Adi sempat bilang ya bahwa saya itu dosen universitas swasta, saya di Malang sama di Surabaya ya, universitasnya cukup terkenal gitu.
Pendapatan tetap, ya betul teman-teman, kita sebagai dosen dapat pendapatan yang tetap gitu ya. Tapi bagi saya dengan orang tua saya yang sakit, pendapatannya tetap tidak cukup gitu ya. Tetap torok, tahu torok itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Rugi ya gitu, tetap kurang, tetap harus nambah dan seterusnya. Terus saya juga kebeban dengan waktu karena saya kan anak tunggal, saya harus jaga mama saya gitu ya, sewaktu-waktu beliau butuh saya, kalau saya harus kerja tetap nggak cukup gitu, nggak cukup waktu saya untuk bisa ngatur-ngatur itu, tenaga saya juga nggak cukup gitu. Terus saya terus terang aja ditawarin, saya tahu produknya bagus gitu ya, saya ditawarin sama dosen saya, apa namanya, nah ini nggak usah ditiru ya teman-teman, saya waktu itu cuman mikir ini kayaknya anu deh, apa bakal nguji skripsi saya gitu. Ya wis lah tak ikut aja supaya dapat A gitu maksudnya ya. Waktu itu mau ujian skripsi S2 saya. Nah, dari situ terus beliau ini bilang bahwa bisnis MW ini kan perusahaannya begini-begini dijelasin. Saya tahu MW itu bagus, saya tahu gitu. Tapi kan saya nggak suka jalanin, satu, saya nggak suka jualan, dua, saya pikir produk MW itu bohongin orang gitu ya. Harganya maksudnya cukup mahal dan seterusnya gitu. Terus saya nggak ada background bisnis sama sekali. Nah, yang membuat saya salah satu yang membuat saya tertarik, sponsor itu bilang seperti ini, kamu tahu nggak kalau kamu beli di sini dan kamu itu nggak gitu. Waktu itu masih 30% berapa hari ya waktu itu ya? 90 hari ya kayaknya ya, seperti itu. Saya lihat ini ada di perusahaan lain gitu loh. Terus saya ditunjukin cara kerjanya gitu kan, cara kerjanya gampang ya, cuma share CD, cerita ketemu orang gitu. Kalau begini aku ya bisa gitu ya, ke pertemuan, ke meeting, dari situ saya baru melihat bahwa Olivia, suaranya freeze. Olivia, suaranya freeze. Olivia freeze. Oke. Olivia, suaranya freeze. Gimana nih, Adi? Baik. Nah, mungkin ada yang mau tanya. Silakan, teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya ke Bro Adi, mungkin sementara Olivia freeze. Oke, ada Bu. yang mau ditanyakan? Oke, sudah? I'm back, Bu. Iya. Oke. Barusan saya ketendang keluar ini. Jadi intinya saya itu lihat nggak ada perusahaan yang seperti ini memberikan money back guarantee. Masih putus-putus ya? Udah oke untuk saya. Ya. Jadi masih money back guarantee itu kalau perusahaan nggak betul-betul bonafit, nggak akan dia memberikan money back guarantee seperti itu. Itu sih Bu Adi. Terus juga modalnya kecil ya teman-teman. Saya waktu itu join terus terang nggak punya duit sama sekali, gitu buat makan tuh susah banget gitu ya. Modalnya cukup kecil, lalu bisa digaransi lagi seperti itu. Gitu deh Bu. Nah ini yang jadi kadang juga pertanyaan bagi teman-teman nih Sis. Tadi kan Olivia bilang bahwa nggak punya duit ya, nggak punya duit, anak mahasiswa nggak punya duit. Nah, padahal kita kan tahu di bisnis MW ini kita pertama ini produk kan kita butuh omset. Nah, omset itu kan kita pasti mungkin kita butuh untuk stok barang, misalkan itu satu. Atau mungkin kita juga bisa nyoba produk. Nah, kita kan di sini di langkah keempat kan pakai produk sendiri. Pakai sendiri. Nah, itu gimana sih? Ngatasinya gimana? Waktu itu karena nggak punya duit ya, nomor satu, saya tahu harus sekian omsetnya, harus kita dibayar berdasarkan omset yang berputar. Ya saya cari cara, itu kan kendala saya gitu loh. Kalau saya mulek di kendala aja saya nggak maju-maju gitu. Jadi saya waktu itu pinjam wadah kosong ke siapa namanya sponsor saya Pak Harjanto waktu itu ya. Saya pinjam wadah kosongnya, saya tunjukin ke orang modelnya kayak begini loh gitu. Terus itu yang pertama ya, karena dengan bawa itu juga kita kan, oh gini ya fotonya ya, oh gini ya ininya kayak gitu. Lalu juga saya pelajarin produknya. Nah ini juga yang apa ya, saya pertamanya itu lihat produknya MW waktu itu kan tebel ya, katalognya waktu saya join itu gede dan cukup tebel gitu. Terus saya tuh berpikir seperti ini,
bisa nggak ya saya itu mempelajari sekian banyak produk itu, apa ya mampu otak saya gitu. Tapi ternyata baru dari situ saya tahu nggak usah dipelajari semuanya, sedikit-sedikit aja dulu yang paling bisa dilepas, paling bisa dijual gitu. Ya dari situ, terus kalau saya punya uang sedikit, saya nempil, misalkan sabun madu saya tempel sedikit, saya coba, lalu SR8 atau apa itu saya cobain gitu. Jadi uang saya itu makan udah biasa ngirit ya, udah biasa puasa, jadi ya nggak masalah, toh nggak makan sekali aja saya buat ke situ gitu. Seperti itu sih bro. Lalu saya cari orang yang mau beli harga pelanggan gitu. Ya seperti kata Bu Endang tadi gitu ya, sudah komitmen gitu. Jadi ya nggak tanggung-tanggung. Saya komitmen juga karena selain pengen terjun langsung juga saya perlu dapat income. Jadi ini adalah the power of kepepet gitu, karena harus dapat duitnya. Nah, salah satu untuk dapat cash keras waktu itu ya saya harus jual harga eceran seperti itu. Saya nggak takut kerja keras. Pokoknya gimana caranya supaya sisa saya, karena secara dari hitungan income nggak cukup gitu. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin karena saya level dosennya agak di bawah gitu, pendapatan saya itu kecil sekali teman-teman. Waktu itu penghasilan saya itu 2,1, untuk pengobatan mama saya 1,5 juta. Saya hidup mati-matian 1 bulan di Surabaya hanya dengan 600.000 gitu. Kok 600, ya 600, hanya sekitar itu, harus bayar kos, ya harus makan, harus riwa-riwi dan seterusnya, itu nggak cukup gitu. Ya mau nggak mau seperti itu sih bro. Oke, sekarang Bro Adi yang freeze. Halo, Bro Adi. Baik, oke, saya satu pertanyaan untuk Olivia. Nah, Vi, saya lihat kamu ini bukan orang baru di MW, ya. Kamu sudah cukup lama dan saya melihat perjuanganmu. Ya, kamu tidak mudah saya lihat. Ya, untuk mencapai peringkat ya, kemarin kamu sebagai ruby, sebagai platinum, ya. Jadi bulan ini Olivia akan direcognize sebagai platinum dan bulan depan sebagai ruby, gitu. Padahal ditempuhnya dalam bulan yang bersama, tapi MW akan memberikan recognition di 2 bulan yang berbeda. Nah, gimana caramu ya mengatasi, karena saya lihat kamu dulu cukup gronjalan gitu jalannya, nggak mudah, ya cukup lama kamu. Gimana kamu bisa bertahan di saat-saat yang up and down itu? Karena banyak orang yang kayak kamu dan quit, mereka berhenti sebelum mencapai silver producer gitu. Ya, gimana? Apa yang membuat kamu bertahan? Nomor 1 yang buat bertahan adalah saya nggak ada opsi lain, Bu. Dengan usia saya sekian, saya no skills, mau kerja di mana saya? Gajinya juga berapa? Saya punya satu anak special needs, saya punya mama yang juga sangat perlu perhatian yang cukup spesial juga. Saya nggak bisa, Bu, kalau ikut kerja ikut orang, itu nomor 1. Gitu. Nah, yang kedua adalah lingkungannya. Di sekitar saya, bahkan banyak orang terdekat seperti Bu Maria udah mungkin tahu ya, karena kan kita satu kompleks gitu. Orang sekitar saya itu nggak mendukung gitu. Tapi upline saya selalu tidak pernah putus asa, selalu percaya sama saya. Di saat saya itu nggak percaya gitu loh. Nah, mereka itu kasih input positif lah, di mana kita bisa dapat yang seperti itu. Nggak ada, Bu, di luaran sana. Bahkan mohon maaf, saya nggak bermaksud menjatuhkan suatu bidang tertentu. Dulu saya berpikir bahwa kalau kerja sebagai dosen di suatu instansi pendidikan tuh wow gitu ya, orangnya oke. Ternyata saya di backstab dari belakang. Saya di backstab, di fitnah juga dari belakang gitu. Padahal akhirnya saya bisa buktiin bahwa itu bukan kesalahan saya, tapi itu udah terlanjur kayak gitu. Dan saya gini, ya ampun, ternyata di luar sana itu seperti ini ya, meskipun itu di institusi pendidikan yang notabene orangnya harusnya cukup berpendidikan gitu. Lalu saya itu sebetulnya saya percaya saya tuh punya kemampuan gitu loh, Bu. Tapi ada satu yang menghalangi, saya nggak tahu apa gitu. Nah, terus cara nyarinya gimana? Lah, kalau saya mau tahu, Bu, kolam itu berliannya atau tidak, saya harus ngumpet di kolam itu dong, gitu. Mana bisa saya pindah ke kolam yang lain, seperti itu sih. Nah, tapi yang paling utama itu support-nya itu, Bu. Itu priceless banget dan tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Itu kenapa saya naik turun, saya berjalan, saya tidak quit. Gitu.
Wow, luar biasa sekali. Ya, bagus sekali Olivia, karena ini yang saya lihat ya, tidak mudah. Ya, saya juga heran kok kamu bisa bertahan seperti itu. Ya, ternyata lingkungan, ya, dukungan Ya. yang positif ya dari para upline, dari Bu Ani yang luar biasa ya, dan lingkungan di Network 21 ini yang membuat kita selalu diajarkan selalu berpikir positif, ya kan? Nah, itu yang selalu saya ajarkan kepada kalian ya. Selalu mendoakan orang lain, nggak boleh iri hati dengan kesuksesan orang lain, ya selalu berbahagia, itu luar biasa sekali. Baik, terima kasih Olivia. Bu Ani, ini saya lihat di sini ada chat ya, karena waktunya mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Mungkin ini Bu Ani yang bisa menjawab, karena saya belum ke ADC Surabaya. Bu Maria, Ya, permisi ya. Bu. Ini ada satu yang mau saya sampaikan sedikit Oke, tadi ya berkenaan silakan. dengan Bro Adi. Saat ini kan kita banyak bersaing ya Bu ya, di mana yang nawarin bisnis binari, ting-tung dan dapat duitnya itu harian, bulanan, tahunan dan seterusnya. Nah, tentu saja kita banyak ya teman-teman ditawarin seperti itu. Kadang ada yang bawa aja jaringanmu ke sana, seperti itu tuh banyak juga yang seperti itu. Tapi saya begini, saya punya pengalaman sedikit, saya ceritakan aja singkat gitu ya. Ada yang nawarin, saudara saya kebetulan ikut bisnis yang ting-tung itu, dulu jual gelang magnet seperti itu ya. Nah teman-teman tahu nggak, sekeluarga saudara saya ini anaknya adalah yang pendapatannya nomor 2 terbesar di Asia Tenggara, gitu. Jadi om saya ya. Nah, adik dari nenek saya ini itu juga luar biasa kencangnya, kuatnya menjalankan bisnisnya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Pada waktu karena bisnis ting-tung itu harus ditata, teman-teman, gitu. Nah, pada saat kita udah nata, udah basic awalnya kan fondasinya udah ada tuh, gitu. Pada suatu saat si perusahaan ini merubah cara penghitungan bonusnya, gitu. Dan saya pernah dengar MW itu nggak pernah loh selama sekian puluh tahun MW tidak pernah merubah core bonusnya, penghitungannya nggak pernah. Itu tiba-tiba dirubah sehingga penghasilan itu turun drastis lebih dari 50%. Nah, karena penghasilan saudara saya ini yang anaknya aja loh ya, itu nomor 2 terbesar di Asia Tenggara. Lalu perusahaan ini mulai mencari-cari sesuatu yang bisa menjatuhkan. Nggak nemu, akhirnya di-cut, Bu. Seperti itu. Jadi mendadak dia di-ban dari perusahaan itu, sekeluarga. Seperti itu, Bu. Jadi, padahal itu udah gembar-gembornya. Nanti kalau servis ya, gratis ke sini-sini. Ternyata servisnya juga nggak gratis, seperti itu, Bu. Jadi, teman-teman, kita mempertaruhkan nggak hanya uang loh di sini, ya kan? Uang, waktu, tenaga lah. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, masa mau ditaruh di tempat yang ecek-ecek, ditaruhnya di tempat yang terbaik harusnya. Itu Bu menurut saya. Ya, benar sekali. Setuju Olivia. Setuju sekali. Wow, luar biasa. Ada yang perlu ditambahkan dari Bro Adi? Sementara itu sih Bu, kalau untuk tadi kan poin saya harusnya selling ya Bu ya. Nah, kalau selling itu di kepala saya adalah saya punya solusi untuk masalah kamu punya apa, saya bantu, gitu. Nah, tapi yang nomor satu itu sering yang dialami oleh donatur saya, dia nggak pede tuh Bu ngomongnya, nggak bisa ngomong, ketemu orang, radarnya nggak kenceng. Kenapa? Karena pengetahuan produknya kurang, gitu. Yes. Kalau pengetahuan produknya kurang, kita nggak tahu harus ngomong apa sama orang itu, gitu. Terus yang kedua, kita coba dulu. Produk MW ini luar biasa banget gitu ya. Wes nggak hanya satu orang kok yang ngomong, tapi sudah jutaan orang di dunia gitu. Lalu mindset kita mesti intinya kita mau memberi yang terbaik ke orang gitu loh. Dan yang saya dengar juga dari PDP, kalau ditolak gimana? Saya dengar Pak Yu kalau nggak salah ya, yang itu menghadapi kendala itu, Pak Yu kan bilang itu kan nggak bisa kita kontrol hasilnya gitu. Pokoknya kita kasih yang terbaik aja gitu sih Bu. Sama hubungan yang baik itu tadi, jadi nggak melulu hanya MW, karena hidup memang tidak harus MW, tapi kita bisa jalin hubungan yang baik, yang tulus, jangan hanya karena MW terus jadi nggak berteman atau gimana, seperti itu Bu. Wow, hidup bukan hanya MW ya Olivia, bagus sekali. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Oke, ada yang mau ditambahkan, Bro Adi? Olivia? Sudah cukup ya. Nah, mungkin kalau sudah cukup, ini ada satu pertanyaan di chat. Ini mungkin Bu Ani yang bisa menjawab. Silakan Bu Ani. Oke, selamat malam teman-teman. Ini saya jawab ya pertanyaannya Bu Amalia.
saya kagum banget dengan perubahan store-nya MW, itu bagus banget Bu Maria. Jadi tampilannya begitu elegan, begitu mewah, sehingga kalau dulu kita mau bawa orang-orang up ke kantor itu perasaan kita itu kita nggak bangga. Karena store-nya itu kayak gudang aja Bu, seperti itu. Tapi sekarang itu tampilannya begitu bagus, menarik, sehingga kalau kita nantinya setelah pandemi ini mau bawa prospek ke ADC itu bangga banget gitu. Jadi kelihatan apa ya, dengan Mewah. produk yang sebagus itu, tapi kantorannya nggak mewah gitu. Tapi sekarang kantorannya mewah itu menunjang banget sih, menurut Ya. saya. Ya, Itu untuk bagus. image, brand Bagus image-nya sekali, ya. Bu Amalia. Jadi apa ya, terasa beda banget sih Bu, perubahannya itu kayak kantor baru dah. Jadi saya senang sekali di situ, kerasa apa ya, kayak kerasan gitu loh Bu. Enak Ya. di situ, ada kafenya juga seperti itu. Jadi sebetulnya teman-teman di Surabaya, kalian ini benar-benar beruntung loh. Karena satu-satunya store di Surabaya ini yang juga memiliki alat faces untuk cek wajah, ada tes kalsium, itu nggak banyak Bu di ADC itu. Ya, betul. Di ADC. Itu salah satu kantor Surabaya itu termasuk lengkap di situ. Jadi kalau teman-teman nanti bisa memanfaatkan semua itu, bisa membantu bisnis ini lebih oke. Kita dulu, saya dengan Bu Maria tanpa ADC ya Bu ya, ambilnya di Surabaya, dengan seperti itu pun kita bisa berhasil, apalagi ditunjang dengan store yang seindah itu. Harusnya teman-teman juga lebih bisa cepat berhasil ya teman-teman. Ya, lalu saya perlu mengingatkan Bu Ani, jadi store ini memang AFT ini hanya di Surabaya, benar nggak? Tapi ini bukan hanya untuk orang Surabaya, untuk kita semua. Ya, jadi untuk di Jawa Timur, teman-teman yang contohnya ya dari tadi Ngunut, Tulungagung, Blitar, ya Tuban, kalian bangun mulai sekarang cari leader-leader di Surabaya. Jadi daftar nama kalian Surabaya itu beresin cepat-cepat. Karena begitu nanti COVID sudah selesai, kalian bisa buat meeting-meeting di Surabaya. Itu saya lihat ada meeting kecil ya Bu Ani. Ruang meeting kecil, ruang meeting besar, itu diberikan gratis loh. Kita boleh menggunakan. Gitu. Lalu bawa grup 5-10 orang untuk tes faces, itu juga gratis. Jadi ada alat kita bisa melihat kondisi wajah kita. Oke, jadi kita yang di luar kota Surabaya, bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan. Jadi ayo mulai sponsori orang Surabaya. Yes. Ya, dan mereka bisa kita arahkan datang ke ADC Surabaya. Ya, baik, terima kasih Bu Ani. Ya, saya lihat di videonya kemarin itu memang bagus sekali. Baik, saya kembalikan ke Sis Olive sebagai MC untuk menutup. Oke, teman-teman, kita hari ini dapat sesuatu yang banyak banget ya. Berharap yang kita berikan hari ini bisa membantu teman-teman untuk mengatasi kendala selling dan seterusnya gitu ya. Memang intinya kita di sini perlu membuat jaringan teman-teman. Jadi kita bukan paguyuban, kita perlu bikin jaringan di mana mereka dalam memakai produk dan kita doanya kepada mereka nggak hanya sehat, cantik, tapi mereka juga bahagia dan kaya raya gitu ya. Amin. Nah, amin. Katanya gitu Bu. Nggak boleh doa sehat aja, harus juga kaya raya supaya donan kita tergerak, katanya gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat acara kali ini, bisa membantu teman-teman juga ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Kita thank you dulu sama Bu Maria dan Bu Ani. Thank you Bu. Ya, terima kasih Bu Ani, ya Olivia, Bro Adi, ya Bu Endang. Ini teman-teman, kalau hari ini acaranya dirasa bermanfaat, tolong respon di grup DB. Nah, kalau kalian merasa